Hai, halo teman-teman. Kali ini gue akan nunjukin ke kalian kayak gimana cara gue potong rambut dengan gaya koma hair di rambut yang sebetulnya udah kelihatan polanya ya. Polanya itu koma hair, artinya kebelah dua. Tapi ada bagian rambut yang perlu dirapikan. Nah, makanya kali ini gue akan tunjukkan ke kalian. Oke, jadi langsung aja gue ceritakan langkah-langkah gue motong rambut kali ini dengan gaya koma hair. Nah, langsung aja ya. Jadi di langkah pertama ini, pertama gue parting teman-teman. Nah, ini gue lagi proses parting. Artinya apa? Parting itu adalah memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah, caranya kayak gini. Nah, cara yang gue lakukan ini adalah dalam kondisi rambut yang waktu kering ya. Jadi pas kondisi rambut kering, terus gue parting. Mungkin ada beberapa yang mencoba parting di kondisi rambut yang basah, tapi kali ini gue coba dengan dalam kondisi rambut yang kering. Nah, caranya itu berbeda. Kalau rambut basah itu biasanya disisir ke belakang, tapi kalau rambut kering nyisirnya ke depan kayak gue tadi. Oke, setelah gue parting, kali ini gue pakai guard nomor 4 teman-teman. Ingat ya, guard nomor 4. Jadi guard nomor 4 ini sebagai dasar dimana gue akan ngerapiin rambut customer gue di bagian samping dan belakang. Nah, jadi ini dasarnya aja. Artinya biasa gue sebut baseline teman-teman. Yang mana sih yang disebut baseline? Baseline itu adalah garis dasar. Nah, garis yang tercipta oleh guard nomor 4. Nah, jadi dasarnya pakai guard nomor 4 ya. Dan nanti berikutnya akan gue buat gradasi di bagian samping dan belakang tentunya. Setelah ini gue akan pakai guard nomor 2, tapi tetap akan gue maksimalkan dulu pakai guard nomor 4 kali ini untuk di bagian samping dan belakang. Tapi guard nomor 4 ini nggak harus pakai guard nomor 4 ya tentunya ya. Tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan dan selera masing-masing aja. Kalau lo pengen lebih tipis dari ini bisa pakai guard nomor 4. Tapi kalau pengen lebih tebal dari ini bisa pakai teknik clipper overcomb. Kayak gitu teman-teman. Tinggal ketipisannya itu disesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan kalian. Oke. Dan next, kali ini pakai guard nomor 4. Guard nomor 2 maksud saya. Guard nomor 2 tapi hanya di bagian samping dan belakang ya teman-teman ya. Jadi kenapa hanya di bagian samping dan belakang? Karena gue pengen buat gradasi di bagian samping dan belakang. Hanya di bagian samping dan belakang. Samping itu mana sih? Samping itu yang ada di area cambang teman-teman. Sedangkan belakang yang ada di area ini yang lagi gue kerjain ini. Jadi nanti bisa gue sebut dengan gaya taper ya mungkin ya teman-teman. Jadi bagian samping dan belakangnya gue buat taper kali ini. Sedangkan untuk ketinggian tapernya sendiri gue lebih menyebutnya adalah low taper teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian sampai di sini paham langkah-langkah yang gue kerjakan saat ini. Pokoknya koma hair itu adalah nama stylingnya ya teman-teman ya. Jadi kalau nama potongnya sih tetap bagian samping dan belakang gue sebut taper, sedangkan nanti bagian atasnya itu pun hanya dirapikan sedikit aja menyesuaikan selera dan kebutuhannya tentunya. Oke. Nah, ini nih, gue tinggal merapikan rambut bagian samping dan belakangnya. Karena bagian samping dan belakangnya udah gue buat low taper nih teman-teman. Jadi udah gue buat gradasi di area cambang dan di area belakang. Kenapa sih gue buat kayak gini? Ini salah satunya adalah memang request customer gue yang selera dia memang tidak pengen terlalu tipis teman-teman, atau terlalu habis, tapi dia pengen ada nampak gradasinya. Jadi alhasil gue buat kayak gini. Tinggal gue kasih detail-detailnya aja, gue buat outline-nya aja di
garis naturalnya atau outline-nya teman-teman. Jadi ini gue pertegas garis naturalnya supaya apa? Supaya lebih terkesan rapi dan tajam ya. Tentunya lebih terkesan laki-laki tentunya. Oke? Karena tidak bisa dipungkiri rambut bagian samping dan belakang adalah kunci teman-teman. Kenapa bisa gue bilang kunci? Karena kalau rambut bagian samping dan belakang udah mulai tebel, tentu itu akan lebih susah untuk di styling yang enak ya. Ya bener gak sih? Jadi gua setuju banget kalau rambut bagian atas itu lebih tidak perlu dipotong banyak-banyak, tapi untuk bagian samping dan belakang itu yang paling duluan tumbuh deh kalau menurut gua. Jadi kalau sudah mulai agak panjang itu pasti butuh banget dirapikan. Oke, jadi bagian samping dan belakangnya udah gua rapiin tentunya pakai model low taper. Nah kali ini gue tinggal ngerapiin rambut bagian atasnya teman-teman. Nah kayak gitu. Cuman gue ambil sedikit-sedikit aja karena memang sesungguhnya tadinya customer gue ini nggak mau dipotong rambut bagian atasnya teman-teman. Tapi gue sarankan ke dia, gue edukasi ke dia dan gue kasih masukan ke dia kalau rambut bagian atasnya nggak dipotong itu nggak proporsional menurut gua ya. Jadi itu gua kasih kaca ke dia dan ini perlu dirapikan walaupun hanya di ujung-ujungnya aja. Nah kayak gitu teman-teman, ini cara gua kasih saran ke customer gua karena biasanya ada loh yang pengen tetap panjang rambut bagian atasnya tapi dia nggak mau dipotong sedikit pun. Tapi kalau rambut bagian samping dan belakangnya udah diambil, barulah kita tahu rambut bagian atas itu perlu dipotong atau enggak. Jadi pertanyaan yang tepat adalah rambut di atas itu bukan jangan dipotong ya, tapi perlu atau enggak dipotongnya. Nah ini buat kalian yang customer barbershop yang pengen cukur. Nah kayak gitu tuh, yang lagi pengen manjangin rambutnya, lebih baik lo sampaikan, lebih baik tanyakan perlu dipotong nggak. Kalau memang lo pengen manjangin ya, biasanya kalau memang nggak dipotong terus dia nggak proporsional, justru jadinya nanti akan tidak bagus teman-teman. Jadi ada yang perlu dirapiin karena rambut bagian samping dan belakangnya udah dipendekin. Jadi ada yang perlu dirapiin rambut bagian atas. Oke, kayak gitu ya. Kira-kira penjelasan gua kali ini potong rambut dengan gaya koma hair ya. Jadi thank you banget loh teman-teman yang udah menyimak ini sampai di sini di video gue ini. Apalagi buat teman-teman yang baru mampir di channel gue atau di video gue kali ini, makasih banyak masih stay di sini. Dan ya iya, gue udah mulai selesai nih. Jadi gue udah selesai motongnya. Kali ini tinggal gue styling koma hair. Dan kayaknya nggak perlu ribet-ribet sih natanya. Kayak tinggal dikeringin aja, dia akan jatuh natural koma hair. Karena memang ini udah tipikal rambutnya ya, udah karakter rambutnya. Jadi tipikal rambut yang kayak gini memang gampang banget untuk di styling middle part atau koma hair teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan aja belah tengahnya mau kayak gimana. Oke, udah ya. Jadi kayak gitu aja video gua kali ini tentang potong rambut koma hair. Oke, kalau memang ada pertanyaan, tulisin aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau memang ada saran dan kritik, gua menerima dengan senang hati saran dan kritik kalian. Jadi gua Dedi pakai I, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Mohon ditambahin kalau ada yang kurang. Mohon dikurangin kalau ada yang lebih-lebih. Oke, salam ya. Semoga kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara. Oke, and bye.